Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kisi-kisi P3K SKB CASN tahun 2023 yang baru saja dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk jadi panduan teman-teman dalam menghadapi tes P3K di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan Kementerian PUPR dan Dinas PU di daerah. Ya, terdapat beberapa perbedaan kalau kita lihat dari kisi-kisi di tahun 2022 dengan kisi-kisi tahun 2023, tetapi mayoritas sama. Ya, kita simak isi videonya secara lengkap. Oke teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan kisi-kisi dari Kementerian PUPR ya, sebelumnya di sini kita akan bahas terkait dengan nomenklatur yang berubah dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya. Kalau di nomenklatur lama ya, untuk jabatan fungsional lama, pembina jasa konstruksi ya, di tahun ini namanya masih tetap sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Tidak ada perubahan. Untuk teknik pengairan itu terbagi menjadi dua, ya, pengelola sumber daya air, penata laksana sumber daya air, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau di tahun sebelumnya formasinya adalah ini, di tahun ini sudah terbagi dua. Nah, untuk teknik jalan dan jembatan itu terbagi dua juga, ya. Pertama, penata kelola jalan dan jembatan. Kedua adalah penata laksana jalan dan jembatan. Ini semua ada kisi-kisinya di bawah ya teman-teman. Ada yang sama dengan tahun lalu dan ada yang berbeda. Selanjutnya, untuk teknik tata bangunan dan perumahan, ini merupakan nama jabatan fungsional untuk nomenklatur lama. Sekarang namanya sudah dipecah-pecah ya. Ada yang bagian penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, ada penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman, ada penata kelola perumahan. Nah, untuk poin 2 ini kisi-kisinya sama dengan kisi-kisi di tahun 2022 ya. Sedangkan untuk poin nomor 3 ini berbeda ya, tapi saya lihat lebih didetailkan saja ya. Nanti kita bahas di bawah. Selanjutnya, untuk teknik penyihatan lingkungan itu terbagi dua, yaitu penata kelola penyihatan dan penata laksana penyihatan lingkungan. Untuk ini tidak kami bahas karena kami tidak memiliki modulnya. Yang kami miliki modul-modulnya adalah poin 1 sampai 4 ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Kalau di tahun 2022 untuk teknik tata bangunan dan perumahan, ini ya namanya nomenklatur lama ya. Untuk ahli pertama, kisi-kisinya adalah seperti ini. Ada kompetensi umum dan ada kompetensi khusus. Di mana kompetensi khususnya ada poin 1 sampai 5. Ya. Ada perencana bangunan gedung dan kawasan pemukiman, penyelenggara bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung negara dan bangunan gedung hijau, penataan bangunan lingkungan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan untuk di tahun 2023 kita lihat ada yang berbeda ya. Ini kalau kita lihat lebih didetailkan lagi untuk penata kelola perumahan. Ya, yang saya katakan tadi ada yang berbeda. Ini kan kalau di tahun lalu masih tergabung di dalam nomenklatur teknik tata bangunan dan perumahan. Sekarang di tahun 2023 ternyata dibuatkan kisi-kisi yang seperti ini yang lebih detail ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki modul kami sebelumnya, ini akan kami berusaha tambahkan materi-materi yang belum ada di dalam modul kami yang teman-teman miliki. Mudah-mudahan secepatnya bisa disusun oleh tim kami untuk dibagikan nanti ke dalam grup. Nanti teman-teman tidak usah japri satu persatu. Nanti kami akan bagikan di grup jika materinya telah selesai. Ya, kami usahakan sebelum jadwal ujian dimulai. Nah, bagaimana dengan
eh, penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman terampil, penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman pemula, itu kalau teman-teman cek itu sama persis dengan teknik tata bangunan dan perumahan ahli pertama di tahun 2022. Jadi sama persis. Jadi modul-modul yang sudah kami susun tersebut sudah tepat ya teman-teman miliki. Teman-teman tinggal banyak lagi membaca materi-materi yang lain ya terkait dengan peraturan-peraturan. Nanti kami share juga peraturan-peraturan mana lagi yang perlu teman-teman perkuat untuk menghadapi ujian dalam waktu dekat ini. Nah, ini sama persis ya untuk teknik tata bangunan dan perumahan di tahun 2022, sama persis untuk penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman terampil dan juga pemula. Ya, jadi tidak ada masalah. Nah, selanjutnya untuk pembina jasa konstruksi ya. Kalau di tahun lalu namanya cuman ada satu kisi-kisi yang dibagikan, yaitu pembina jasa konstruksi ahli pertama. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Ternyata di tahun 2023 ada yang sedikit berbeda. Untuk pembina jasa konstruksi ahli muda dan madya itu masih sama persis dengan kisi-kisi yang dibagikan tahun lalu. Ya, jadi modul-modul yang kami siapkan itu sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan di tahun ini untuk formasi pembina jasa konstruksi ahli muda dan ahli madya. Lantas yang berbeda di mana, teman-teman? Di sini kita lihat. Nah, di sini untuk pembina jasa konstruksi ahli pertama di tahun 2023 ini kita lihat cukup banyak kisi-kisinya. Tetapi setelah saya pelajari dengan detail, ternyata ini masih bagian dari kisi-kisi ini, cuman lebih didetailkan lagi. Ini sebenarnya lebih bermanfaat ya, karena di sini kita lihat lebih didetailkan ya, lebih banyak hal-hal yang detail yang diberikan untuk pembina jasa konstruksi ahli pertama ini. Nah, teman-teman lihat di modul kami yang ini ya, teman-teman bisa melihat kami membagikan file yang juga ada yang ada materi pengadaan barang jasa. Banyak yang bertanya kenapa di file kami untuk pembina jasa konstruksi di modul-modul kami ya, untuk teman-teman yang mengakses modul pembina jasa konstruksi juga kami kirimkan materi pengadaan barang dan jasa. Ini sudah sesuai dengan materi atau kisi-kisi yang dikeluarkan di tahun ini ya, karena berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah ikut tes pada periode sebelumnya bahwa ada materi terkait dengan pengadaan barang dan jasa keluar di tahun 2022. Ternyata hal tersebut diaminkan oleh kisi-kisi tahun 2023 yang ternyata mengeluarkan juga kisi-kisi pengadaan barang dan jasa untuk di formasi pembina jasa konstruksi. Jadi kami tidak asal kirim file ya, kami mengirim yang betul-betul sekiranya bisa nanti membantu teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini untuk pembina jasa konstruksi. Perbedaannya ada di sini ya. Di pembina jasa konstruksi ahli pertama lebih didetailkan kisi-kisinya. Nah, ini juga nanti bagi teman-teman yang sudah mengakses modul kami dan mendaftar untuk pembina jasa konstruksi ahli pertama, kami juga akan segera menyusun materi-materi yang sekiranya masih kurang ya untuk dibagikan kepada teman-teman ya. Kita usahakan sebelum jadwal ujian dimulai, karena ada beberapa formasi yang harus kami susun. Nah, untungnya saya dibantu oleh tim yang menyusun materi-materi ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kisi-kisi jalan dan jembatan untuk ahli pertama ya, di sini di tahun 2023 kita lihat memang ada sedikit perbedaan ya. Di sini untuk di tahun 2022 untuk pertama dan terampil kisi-kisinya seperti ini ya.
untuk penata kelola jalan jembatan ahli pertama di tahun 2023 itu seperti ini ya. Ada analisa keselamatan, pengusahaan jalan tol, pengelolaan lingkungan bidang bina marga, penyusunan jaringan jalan, pengoperasian jalan tol, perencanaan jalan, perancangan jembatan. Nah, ini nanti akan kami bantu juga lagi dengan materi-materi baru ya. Sebenarnya sudah masuk juga sih dengan yang ada di sini, sangat berkaitan erat dengan materi atau kisi-kisi yang ada di tahun 2022. Jadi teman-teman pelajari modul-modul kami sudah cukup juga untuk membantu teman-teman, terutama dengan modul-modul yang baru kami update ya di tahun 2023. Nah, karena susunan modul kami adalah berdasarkan FR dan soal-soal yang pernah keluar pada periode sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini ya yang saya maksud, sama ya untuk penata laksana jalan dan jembatan pemula justru sama persis dengan teknik jalan jembatan terampil di tahun 2022. Ini kisi-kisi tahun 2023, ini kisi-kisi tahun 2022 masih sama persis ya. Jadi mudah-mudahan soalnya juga pun tidak terlalu jauh berbeda dengan soal-soal yang keluar di tahun 2022, sehingga teman-teman yang memiliki modul update kami bisa juga terbantu ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan SDA ini, meskipun sudah dibagi-bagi menjadi beberapa formasi, tetapi saya lihat di sini untuk penata laksana sumber daya air, baik itu untuk penyelia, mahir, terampil, dan pemula, itu kisi-kisinya masih sama persis dengan di tahun 2022. Jadi modul kami masih sangat-sangat relevan untuk teman-teman miliki, untuk teman-teman pelajari, karena kami sudah susun di tahun 2023 ini, kami sesuaikan dengan soal-soal yang pernah keluar berdasarkan FR dari teman-teman kita yang sudah ikut ujian di tahun sebelumnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memiliki modul-modul kami, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Semoga ini membantu teman-teman. Saya doakan yang nonton dan yang subscribe, dan terutama yang sudah memiliki modul kami, bisa lulus CASN tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.